hanya Yesus jalan menuju surga? Kalau pertanyaan ini disampaikan, ada yang menjawabnya singkat. Apakah hanya Yesus jalan menuju surga? Tidak. Kenapa? Karena ada pertanyaan-pertanyaan, ada orang berkata ada pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya. Bagaimana dengan pertanyaan begini? Bagaimana dengan yang tidak pernah mendengar Yesus? Bagaimana dengan orang yang hidup sebelum Yesus datang? Apakah semua yang memakai nama Yesus pasti masuk surga? Apakah masuk surga dapat dipastikan? Apakah upah di surga itu sama? Inilah topik-topik yang akan kita bahas di dalam pembahasan apakah hanya Yesus jalan menuju surga. Karena itu kita akan melihat terlebih dahulu satu statement demikian. Sang Pencipta dan percaya adanya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini hanya memberikan satu kitab suci untuk menuntun manusia. Sang Pencipta, kalau hanya ada satu Sang Pencipta, maka otomatis kitab sucinya itu juga harus cuma apa? Satu. Karena kalau kitab sucinya ada banyak, gitu kan? Berarti ada beda-beda pencipta. Jadi Sang Pencipta itu hanya memberikan satu kitab suci. Karena apa? Karena kalau misalnya kitab sucinya beda-beda, maka surganya juga jadi bisa beda-beda. Gitu. Kalau artinya kalau kita berpikir ada satu Allah, berarti ada satu kitab suci. Nah, persoalannya sekarang adalah kita ini udah hidup kemudian di dunia ini kita lahir sudah banyak kitab. Orang sudah mengklaim ini kitab suci saya, ini kitab suci saya, ini kitab suci saya. Oleh karena itu bijaksananya sebenarnya kita akan menilai mana yang kitab suci. Nah, kita tidak akan banyak membahas ini. Kita akan membahas ini alasan mempercayai Alkitab satu-satunya kitab suci dari Allah Pencipta. Jadi alasan Alkitab kita mempercayai Alkitab ini. Allah yang Maha Suci. Setuju semua Allah Maha Suci? Amin. Allah Maha Suci. Kalau dia menulis kitab suci atau memberikan kitab suci, hasilnya apa? Kitab sucinya itu harus mengajarkan standar moral yang tertinggi. Itu. Jadi Allah yang Maha Suci, kitab sucinya harus mengajarkan standar moral yang tertinggi. Artinya kitab suci yang standar moral yang paling tinggi itulah yang dari Allah. Gimana cara kita menguji? Memilih standar moral tertinggi dalam pernikahan. Ada yang satu laki-laki dengan satu istri. Ini monogami. Laki-laki dengan laki-laki. Ada nggak yang nikah laki-laki dengan laki-laki? Mulai banyak. Mulai banyak laki-laki suka sama laki-laki. Ada juga yang suka perempuan menikah sama perempuan. Ada nggak? Oh ada. Gitu. Ada yang satu laki-laki dua istrinya dua, poligami. Ada yang satu istri laki-lakinya dua, poliandri. Nah ini cuma lebih banyak saja. Ini lebih banyak saja. Kira-kira yang standar moral tertinggi yang mana? Kalau yang ini tidak mungkin. Kalau laki-laki menikah sama laki-laki, nggak tambah banyak bumi ini. Ya, itu pasti bukan dari Allah. Kalau perempuan nikah sama perempuan, itu sama, nggak mungkin tambah banyak bumi ini. Nah itu juga nggak mungkin. Jadi tinggal monogami, poligami, sama poliandri. Nah, kalau yang poligami, laki-laki menikah dengan lebih satu istri, ini laki-lakinya ini yang tidak setia. Kalau yang ini perempuannya yang tidak apa? Setia. Kalau disuruh pilih yang mana? Wah, yang laki-laki pilih apa? Wah, ini poligami lah. Gimana kira-kira? Ada yang pilih poligami di sini, bapak-bapak? Senyum-senyum
saja, bapak-bapak yang senyum-senyum saja. Ini perempuan poliandri. Ya, ibu-ibu ada yang mau pilih jadi poliandri? Lah, istri suaminya dua. Wah, satu saja sudah pusing kita kan. Apalagi dua, gitu ya. Jadi saya pikir standar moral yang tertinggi adalah apa? Yang monogami. Satu laki-laki hanya boleh menikah dengan satu apa? Perempuan. Coba dibaca. Dan Alkitab itu hanya Alkitab saja yang mengajarkan bahwa pernikahan itu harus monogami. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 4. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Iya, jadi pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing seorang perempuan mengambil seorang perempuan. Jadi laki-laki hanya boleh mengambil apa? Seorang perempuan. Mengapa? Karena memang Allah waktu ciptakan Adam dan Hawa, Adam itu cuma dikasih satu pasangan, yaitu siapa? Si Hawa. Satu Adam, satu Hawa. Nah, ini sepasang. Ini ide awal Allah yang menulis Alkitab. Kenapa harus monogami? Satu laki-laki hanya menikah dengan satu apa? Perempuan. Nah, jadi hanya Alkitab yang mengajarkan demikian. Nah, ini standar tentang pernikahan. Jadi yang mengajarkan tentang monogami itu hanya Alkitab. Kemudian ini hanya Alkitab yang mengajarkan perkawinan harus monogami. Ayat itu sudah kita baca dan ada banyak ayat lagi. Sekarang standar kasih. Nah, ini standar kasih tertinggi. Lukas 6 ayat 27 sampai 28 di sini. Tetapi kamu, kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi walaupun ini banyak yang membenci, ilustrasinya dia tetap apa? Tetap love, tetap mengasihi. Jadi standar kasih tertinggi. Jadi kepada musuh itu suruh apa? Doakan. Nah, ini pengajaran Tuhan Yesus. Aktif berbuat baik kepada orang lain. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Aktif berbuat baik. Jadi selama kita ingin orang berbuat baik kepada kita, maka kita harus tetap apa? Berbuat baik kepada dia. Aktif berbuat baik. Maka orang yang berhikmat dan cinta kebenaran akan menilai kebenaran dari pengajarannya, karena kebenaran tetap kebenaran meskipun tidak ada yang apa? Mengikutinya. Menurut cerita, Mahatma Gandhi itu bapak bangsa India, itu mau jadi Kristen, mau masuk ke gereja, tetapi akhirnya nggak jadi. Kenapa? Karena orang Kristen waktu itu yang itu dari Inggris itu nggak izinkan orang pribumi masuk gitu. Jadi ada apa? Tuhan Yesus kan mengajarkan yang kasih, gitu kan. Tetapi di gereja itu ada pemisahan. Orang kulit putih dan kulit tidak putih, gitu. Jadi ada pemisahan. Jadi menurut dia kontradiksi nih. Gitu. Tadinya dia jadi mau Kristen jadi tidak mau. Tetapi kalau dia gagal mengikuti kebenaran karena sandungan, dia tetap rugi. Karena kebenaran walaupun tidak diikuti, tidak ada yang mengikuti, kebenaran itu tetap kebenaran, dan siapa yang tidak mengikutinya dia akan rugi. Oleh karena itu tadi kita bicara bahwa orang di Alkitab mengajarkan harus monogami. Tetapi ada nggak orang Kristen yang poligami, bercerai? Gimana? Ada nggak orang Kristen bercerai? Ada. Hah? Ada. Ada nggak yang bercerai? Hah? Yang bercerai? Ada.
yang barusan jadi gubernur DKI itu siapa itu? Tahu. Nah, itu bercerai ya? Bercerai. Ada yang bilang, kok katanya nggak boleh bercerai, kok bercerai? Gitu. Kesandung. Gitu ya, kesandung misalnya. Nah, kalau kesandung gara-gara lihat orang yang gagal ikut jadi Kristen misalnya, yang rugi siapa? Yang rugi yang kesandung. Karena kebenaran tidak ada yang mengikutinya pun, dia tetap apa? Dia tetap benar. Oleh karena itu saya himbau bagi kita yang sudah memegang Alkitab sebagai satu-satunya firman Tuhan, kita jangan jadi batu sandungan. Alkitab satu-satunya firman Tuhan, dan dari Alkitab inilah kita akan mencari jawab tentang keselamatan hati. Kita sudah pastikan ini firman Tuhan, dan bagaimana Alkitab mengajarkan tentang keselamatan. Nah, ini kita melihat rancangan keselamatan dari penciptaan sampai akhir dunia. Bagaimana Allah merancang keselamatan itu? Baik, ini dari penciptaan di ujung di sini sampai akhir dunia di ujung di sini. Jadi dari penciptaan sampai akhir dunia. Dari penciptaan, sebenarnya Allah waktu menciptakan Adam dan Hawa ini tidak ada dosa. Karena apa? Karena sampai dari hari pertama sampai hari ke-6, kalau baca Alkitab, semuanya itu masih apa? Masih baik. Ya, semuanya masih baik. Hari pertama baik, hari kedua baik, hari ketiga baik, sampai hari ke-6 masih baik semuanya. Belum ada dosa. Nah, Tuhan pesan untuk menguji hati mereka. Tuhan pesan, Tuhan taruh di tengah taman ini satu pohon, satu saja pohon, untuk yang tidak boleh mereka makan. Pohon dinamakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau kamu makan, pasti itu untuk menguji saja. Kalau kamu makan, kamu pasti apa? Mati. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Mereka akhirnya makan, maka inilah kejatuhan. Ini kejatuhan. Mereka jatuh ke dalam dosa, mereka terusir dari taman ini, dan juga mereka tidak bisa masuk ke surga. Karena orang berdosa, surga itu tempat yang maha kudus. Surga tempat yang maha kudus, tidak ada boleh sedikit setitik dosa pun masuk ke situ. Jadi yang berdosa itu tidak boleh masuk ke situ. Seperti Tuhan Yesus bilang, seperti Allah berkata apa? Kalau kamu makan, pastilah kamu apa? Mati. Orang mikir, loh kok habis makan nggak mati? Habis makan mati tidak? Ada habis makan mati nggak? Nggak mati. Ada masih 900 berapa tahun? 30 tahun lagi. Katanya mati. Sebenarnya maksud mati itu bukan mati yang mati seperti ayam mati begitu. Matinya mati manusia itu adalah yang maut itu. Coba dibaca Wahyu 20 ayat 14. Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Lautan api itulah kematian yang apa? Kedua. Artinya mereka, kalau kamu makan, kamu mati, bukan sekedar mati seperti ayam mati, tetapi mati ke dalam lautan api. Inilah kematian yang apa? Kedua. Yesaya pasal 66 ayat 24. Yesaya pasal 66 ayat yang 24. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam.
maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Ya, di situ ularnya tidak apa? Mati. Apinya tidak akan apa? Padam. Ularnya tidak mati, apinya tidak padam. Pernah ada cerita di Lukas pasal 16, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Mereka sama-sama mati. Orang kaya masuk ke tempat siksaan dan sangat kehausan. Kenapa sangat kehausan? Karena ada nyala. Dia bilang kepada Bapak Abraham, itu katanya apa? Tolong itu suruh Lazarus itu cucukkan jarinya ke air dan nyebrang kemari untuk teteskan ke lidahku. Aku sangat kesakitan katanya. Tapi kata Bapak Abraham tidak bisa. Jadi kesakitan oleh nyala. Nah, kalau kamu makan, kamu akan apa? Mati kedua. Ini maksudnya. Nah, tetapi Allah yang maha adil itu juga Allah yang maha apa? Kasih. Manusia yang harusnya masuk ke dalam lautan api ini, jadi memang ilustrasinya seperti ini lautan api. Ini kan orang tenggelam, kamu jago berenang di dalam api pun pasti susah sekali. Mana ada kita jago berenang di laut, orang berenang di laut. Jangan coba-coba berenang di api. Itu nggak mungkin bisa. Nah, yang harusnya manusia berdosa masuk ke dalam api, tetapi ada berita Injil. Berita Injil itu apa? Berita baik. Ada jalan keselamatan untuk manusia. Nah, itu Injil. Ada Injil, Allah merancang jalan keselamatan, dan jalan keselamatan itu adalah Tuhan akan memberikan juru selamat untuk manusia. Itu yaitu Yesus Kristus. Coba kita buka beberapa ayat. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yesus pendamaian bukan untuk dosa kita saja, tetapi dosa seisi apa? Dunia, dari kejatuhan sampai nanti akhir dunia. Yesus pendamaian untuk segala dosa kita. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, di situ Yesus Kristus mati berapa kali? Mati berapa kali tadi? 1 kali. Untuk berapa banyak dosa kita? Segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia Yesus Kristus yang sudah mati tadi membawa kita kepada Allah. Yang harusnya kita mati masuk ke neraka, tapi Yesus itu bisa membawa kita kepada Allah di surga. Karena Yesus Kristus tadi dikatakan apa? Mati sekali untuk berapa banyak dosa kita? Segala dosa kita. Jadi mati sekali untuk segala dosa kita. Satu ayat lagi, 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Darah Yesus, gitu kan, menyucikan kita dari berapa banyak dosa? Yang sudah kita baca tadi, darah Yesus
menyucikan kita dari segala apa? Segala dosa. Segala dosa itu berapa banyak dosa kita? Semua dosa kita. Segala dosa, berarti semua dosa. Dosa kita berapa banyak? Ya sebanyak-banyaknya dosa kita. Gitu. Dosa kita yang dulu, dosa kita yang sekarang, dosa kita yang akan datang. Hukuman atas dosa itu sudah, katanya Yesus mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi ada keselamatan bagi manusia di dalam Yesus, itulah. Gimana teman-teman? Anda berita itu harusnya masuk ke neraka. Sekarang ada jalan untuk masuk surga. Kenapa? Karena hukuman dosa manusia sudah diterima Yesus di atas kayu salib. Orang yang hidup sebelum penyaliban Tuhan Yesus, maka Yesus ini adalah juru selamat yang akan datang. Jadi mereka yang mau masuk surga sebelum penyaliban Tuhan Yesus, mereka harus bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Yang akan datang, karena juru selamatnya itu belum datang. Nah, sebagai bukti atau simbol mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang, di perjanjian lama itu diperintahkan ini: susun batu berbentuk meja, ini namanya mezbah, taruh binatang di atasnya, ini namanya persembahan korban. Sampai sekarang masih banyak ada yang mempersembahkan korban, ya kan? Hari korban, pernah dengar nggak hari korban? Ada kan hari korban? Nah, waktu itu mereka diperintahkan untuk bikin korban ini. Di dalam Alkitab, di awal-awal setelah jatuh ke dalam dosa, anak Adam dan Hawa, yaitu siapa? Kain dan Habel, itu tercatat bikin korban. Persembahan siapa yang diterima? Persembahan Kain atau persembahannya Habel? Persembahannya Habel. Kenapa persembahannya Habel diterima? Kenapa persembahannya Kain ditolak? Alkitab bilang apa? Habel itu beriman. Gitu. Kenapa? Karena Habel itu mempersembahkan binatang korban, domba, taruh sebagai persembahannya. Tetapi Kain itu hasil pertanian. Kain itu tercatat di dalam Alkitab itu sebagai penghujat Allah namanya, penentang, pemberontak. Gitu. Coba Yudas pasal 1 ayat 10 dan 11. Yudas pasal 1 ayat 10. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celaka mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh apa? Kain. Jadi Kain dengan membuat korban yang dari tanaman itu, hasil pertanian, itu penghujatan. Kenapa? Karena itu tidak melambangkan kepada juru selamat yang akan datang. Tuhan kasih jalan kepada manusia untuk bertobat, percaya kepada juru selamat yang akan datang. Mereka tidak mau. Mereka bikin sendiri. Itu namanya apa? Nah, jadi Kain tidak percaya, Habel percaya. Kitab Ibrani mencatat Habel sebagai orang yang percaya. Untuk kita yang hidup setelah penyaliban adalah kita bertobat dan percaya kepada juru selamat yang apa ini? Sudah datang. Bedanya adalah mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang, kita bertobat dan percaya kepada juru selamat yang apa? Sudah datang. Juru selamatnya tetap satu, Tuhan Yesus. Hanya kita bertobat dan percaya, oh ya, juru selamat saya sudah datang. Dosa-dosa saya sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Segala dosa saya sudah selesai. Alkitab tidak pernah memberikan satu jalan keselamatan itu lewat perbuatan. Tidak pernah.
Coba kita buka Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Jadi di situ bilang apa? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil usahamu. Kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Jadi dari awal sampai akhir tidak ada orang diselamatkan karena perbuatan. Coba dilihat ini. Sampai nanti ada pengadilan terakhir. Wahyu pasal 20 ayat 11 dan 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, jadi di situ bilang apa? Ayat 11 tadi, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapnya lenyaplah bumi dan langit. Ya. Kalau sudah lenyaplah bumi dan langit, itu berarti kapan? Yaitu apa? Akhir dari apa? Dunia ini. Jadi sudah lenyaplah bumi dan langit, sudah terakhirnya itu. Dibuka katanya semua kitab. Nah, ini pengadilan tahta putih itu gambarannya begini. Dibuka semua kitab. Paling tidak di situ ada nama kitabnya dikasih tahu, satu kitab. Jadi kitab apa? Kehidupan. Kitab kehidupan. Jadi satu kitab dikasih tahu, ini hanya satu kitab saja. Kitab ini dikasih tahu nama kitab kehidupan. Dan kemudian ada kitab-kitab yang lain, yaitu kitab yang mengadili perbuatan-perbuatan kita. Jadi kalau perbuatan-perbuatan kita itu dicatat semuanya, itu kita sebut sebagai kitab apa? Perbuatan. Jadi catatan dari semua perbuatan kita, dan ini banyak, gitu. Mengapa banyak? Karena tiap-tiap orang itu punya, saya punya, saudara Peter punya, semua punya, masing-masing punya kitab perbuatan ini. Jadi semua orang yang sudah dibangkitkan di sini, ini akan dibukakan kitab kehidupan untuk lihat namanya ada tidak, katanya. Namanya ada tidak. Jadi kalau tidak ada namanya akan diadili berdasarkan apa? Perbuatannya. Artinya begini, kalau kita pergi ke gereja, itu dicatat di mana? Kita pergi ke gereja. Kalau kita pergi ke gereja, itu perbuatan bukan? Dari rumah ke buka pintu segala macam, jalan ke gereja, itu perbuatan bukan? Perbuatan. Itu dicatat di dalam kitab apa? Perbuatan. Kita tolong orang buat amal, itu kitab apa? Nyatat kitab apa itu? Dicatat di kitab apa? Perbuatan. Semua perbuatan itu ditulis di dalam kitab perbuatan. Kitab kehidupan ini hanya tulis nama saja. Artinya begini, kalau semua perbuatan ditulis di dalam kitab perbuatan, berarti untuk nama tertulis di dalam kitab kehidupan ini bukan pakai perbuatan,
tetapi pakai apa? Iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi mesti dimengerti bahwa semua perbuatan kita tidak membawa nama ditulis di dalam kitab apa? Kehidupan. Kapan ini nama ditulis dalam kitab kehidupan? Ya ketika kita beriman. Jadi ketika kita beriman, percaya, bertobat, percaya kepada juru selamat yang sudah datang, saat itu nama kita sudah ditulis dalam apa? Kitab kehidupan. Dan Paulus berkata bahwa teman-temannya itu sudah ada di dalam kitab kehidupan. Itu dalam kitab kehidupan. Coba kita lihat Filipi pasal 4 ayat 3. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang ketiga. Iya. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugus temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, jadi Sunsugus kata Paulus, Clemens, gitu, dan kawan-kawannya yang namanya sudah tertulis di dalam kitab apa? Kehidupan. Bagaimana? Nama kita sudah yakin ada dalam kitab kehidupan kita. Di dalam pengadilan terakhir nanti, kalau nama tidak ada di dalam kitab kehidupan, dia akan diadili berdasarkan perbuatan untuk dilemparkan ke dalam lautan api ini. Jadi di dalam lautan api ini hukumannya tentu berbeda-beda. Bukan lautnya beda, tetapi hukumannya beratnya akan berbeda-beda berdasarkan yang tertulis di dalam kitab perbuatan ini. Gitu. Jadi kalau nama tidak ada, itu bukan 50% akan masuk surga, bukan, tapi itu 100% pasti masuk neraka. Kalau nama tidak tertulis dalam kitab kehidupan, 100% itu pasti masuk neraka. Oh, memang akan ada banyak orang yang namanya akan masuk neraka ini, namanya tidak tertulis dalam kehidupan ini dengan berbagai alasan. Ada orang yang tidak tertulis namanya itu karena tidak pernah dengar Injil mungkin. Tidak tahu Yesus mungkin. Atau dia memang tidak pernah mau ambil apa? Keputusan. Tidak pernah mau menaruh iman. Sehingga namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan. Sunsugus, Clemens, dan kawan-kawan yang namanya ada di dalam kitab apa? Kehidupan. Oleh karena itu kita perlu pastikan nama kita ada tidak dalam kitab kehidupan. Namanya sudah ada belum? Kalau perbuatan kita itu pasti dicatat. Perbuatan pasti dicatat. Tidak ada perbuatan yang tidak dicatat. Perbuatan pasti dicatat di dalam kitab apa? Perbuatan. Tetapi nama udah kecatat belum? Kita nggak usah khawatir perbuatan saya dicatat atau tidak. Pasti dicatat. Tetapi nama sudah dicatat belum? Gimana? Kita yakin nggak nama kita sudah ada dalam kitab kehidupan? Kita di sini yang ada di sini yang yakin namanya sudah ada dalam kitab kehidupan boleh katakan dan namanya. Gimana? Yakin namanya ada dalam kitab kehidupan? Sunsugus, Clemens dan kawan-kawan katanya namanya ada dalam kitab kehidupan. Tercatat dalam kitab kehidupan bukan pakai perbuatan tetapi pakai apa? Iman. Perbuatan kita bagaimana? Kan tercatat juga. Kalau nama kita ada dalam
kehidupan nanti di saat pengangkatan ini. Nah, ini pengangkatan. Nah, kita akan ketemu Kristus, kita berdiri di pengadilan Kristus. Nah, perbuatan kita itu di bumi kita dapat upah, di surga kita, di awan-awan kita dapat mahkota. Di bumi ini ada kerajaan antikristus. Nah, perbuatan orang yang sudah diselamatkan itu dinilai di sini, perbuatannya. Jadi masalah perbuatan itu jangan khawatir tidak tercatat, pasti tercatat. Sekarang nama, gitu. Ini jauh lebih penting dari apapun juga. Jauh lebih penting daripada apa? Terhindar dari corona. Gitu. Kalau mati karena corona itu sebenarnya tidak terlalu masalah. Yang paling masalah adalah mati nama kita belum tertulis di dalam kitab kehidupan. Kalau sakit corona itu sesak napasnya berapa lama? Ya kan, katanya kan itu radang paru-paru. Gitu. Bisa berhenti nafas, selesai sudah. Oke lah, menderita. Nggak mungkin sampai setahun, gitu. Paling seminggu atau 2 minggu. Gitu. Tetapi kalau di dalam lautan api, ini berapa lama? Ayat tadi kita baca di situ, bangkai-bangkainya tidak akan ular-ularnya tidak akan mati, apinya tidak akan apa padam selama-lamanya. Gimana Bapak Ibu? Kebayang masalah neraka? Gimana kebayang masalah neraka? Anda kebayang masalah orang kena corona, sesak napas kan nyeri. Tapi kebayang masalah neraka? Kalau dengan ada corona begini kita sudah cuci tangan segala macam, kita jaga jarak segala macam supaya kita jangan kena. Kita lakukan itu. Tetapi nama kita sudah ada belum tertulis dalam kitab kehidupan? Karena nama tidak ada terus kitab kehidupan, berarti dilemparkan di dalam apa? Lautan. Mengenai perbuatan gak usah tanya-tanya, itu pasti dicatat tuh. Saya tolong orang kecatat nggak? Oh, kecatat, gitu kan? Saya maki orang kecatat nggak? Gimana? Maki-maki orang? Kecatat. Gitu. Saya bohong orang kecatat nggak? Oh, kecatat. Gitu. Saya bikin amal kecatat nggak? Kecatat, pasti kecatat. Tetapi perbuatan ini tidak membawa nama tertulis dalam kitab kehidupan. Iman. Perbuatan bagi kita yang sudah ada dalam kitab kehidupan, perbuatan juga tidak sia-sia. Tercatat juga untuk mendapatkan apa? Upah di surga. Nah, coba kita buka ayat 1 Korintus. Di 1 Korintus pasal 3 dari ayat 13 saja sampai ayat 15. Sekali kelak kerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini urusannya di bema Kristus, di pengadilan Kristus ini. Kalau pekerjaannya terbakar, selamat nggak? Tadi ayat yang kita baca, selamat. Ayat yang kita baca tadi 1 Korintus 3 ayat 15 tadi. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam apa? Sedih nggak? Sedih. Nih Bapak Ibu yang dari Lampung. Contoh saja, harapnya tidak. Misalnya begini, kita lagi jalan-jalan keluar, gitu. Sampai di rumah kita pulang nanti,
ada bencana alam misalnya, bencana alam, gempa bumi, berapa skala Richter gitu, rumah kita runtuh semuanya, jadi tanah ambruk, kita datang ke situ, habis semuanya, gitu. Kita selamat ya? Nah, selamat. Tapi senang nggak? Apakah kita ingat, untung saya selamat gitu? Ataukah kita bilang kita akan bersedih? Pulang dari Jakarta sampai ke rumah lagi, saya pikir kita itu mungkin langsung jatuh, benar nggak? Nggak kuat lagi ngangkat tas. Ini seperti gambarannya, selamat seperti keluar dari dalam apa? Kita selamat, kita masuk surga bukan karena perbuatan, tetapi kalau perbuatan kita itu sia-sia, seperti keluar dari dalam api, kita juga sedih. Untuk nama tertulis dalam kitab kehidupan, itu bukan hakikat. Perbuatan itu menentukan upah di surga bagi kita. Jadi jangan sampai salah. Kita diselamatkan oleh iman. Kalau berdosa itu untuk apa adanya, mempertahankan hidup bagaimana? Masih boleh nggak berdosa untuk mempertahankan hidup? Misalnya begini, saya bilang, kalau misalnya Sakyus itu waktu Tuhan Yesus menumpang di rumahnya dia bilang begini, Tuhan, gitu, masih boleh nggak saya ini jadi pemungut cukai, gitu, merampas sedikit untuk mempertahankan hidup saya ini? Kira-kira jawabnya Tuhan gimana? Apakah Tuhan akan bilang hari ini terjadi keselamatan di rumah ini karena orang ini pun anak Abraham? Gimana kira-kira? Pasti tidak. Kalau Sakyus tidak bertobat sungguh-sungguh, Sakyus tidak berbalik dari dosanya, nggak ada keselamatan. Kita bisa diselamatkan karena kita sungguh-sungguh berbalik dari dosa dan percaya bahwa Yesus telah mati dihukum atas segala dosa saya dan bangkit untuk membenarkan saya. Secara pribadi saya menerima Yesus Kristus ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang kita ini seringkali berdoa, makan dan berdoa, benar nggak? Berpergian kita berdoa, kemana-mana kita berdoa. Tetapi pernah tidak kita ini berdoa yang secara khusus? Secara pribadi saya menerima Yesus Kristus ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Secara khusus kita berdoa secara khusus, secara pribadi. Secara pribadi kita berdoa, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kadang orang berpikir karena lahir sudah menjadi Kristen, dia sudah percaya Yesus, dia sudah diselamatkan. Padahal tidak. Keselamatan terjadi kalau kita bertobat dan percaya secara pribadi, membuat Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Berbalik dari dosa dan percaya. Jadi sekarang saya menggantikan Tuhan hidup dan tidak lagi hidup dalam dosa. Bisa jatuh ke dalam dosa? Masih bisa. Tapi tidak lagi hidup dalam apa? Dosa. Ya. Tidak lagi hidup dalam dosa. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus dengan yang cuma ngomong aja di mulut, itu bedanya begini. Kayak ayam sama bebek. Kalau bebek dilempar ke air bagaimana? Memang hidupnya di situ, benar? Hidupnya di situ, bahagia di situ. Kalau ayam kita lempar ke air itu, bagaimana dia? Pokoknya mau berusaha
gitu kan, sampai sekuat tenaga, selelah-lelahnya, pokoknya dia tidak mau ada di situ, benar nggak? Ya nggak? Nggak ada air akan nyaman di air itu, nggak ada. Dia gitu. Ini yang sudah beriman benar-benar, ini yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Tapi kalau yang dilemparkan ke air masih berenang, masih hidup di dalam dosa, ini masih bebek, ini belum diselamatkan. Jadi tidak lagi hidup dalam dosa karena Tuhan telah menggantikan hukuman atas dosa saya. Nama saya sudah tertulis dalam kitab apa? Kehidupan. Amin. Sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, secara pribadi berdoa, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu, ketika itu pertobatan yang sungguh-sungguh, ya, berbalik dari dosa, saat itu percaya sungguh-sungguh, nama tadi tertulis di dalam kitab apa? Kehidupan. Amin. Gimana? Nama sudah tertulis dalam kitab kehidupan? Bapak Raja Nainggolan. Wah, ini bangga Yesus. Puji Tuhan.